Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ya di YouTube channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah mulai memasuki bulan Agustus ya teman-teman. Jadi seperti biasa, karena sudah memasuki bulan Agustus, itu waktunya kita buat budgeting untuk bulan Agustus. Seperti yang teman-teman tahu, di video kemarin aku udah selesai buat evaluasi untuk budgeting bulan Juli ya. Alhamdulillah untuk keuangan di bulan Juli kemarin, keuangan terkendali, nggak ada keadaan yang mengharuskan untuk mengeluarkan biaya dana darurat. Bersyukur banget sih ya teman-teman, karena memang keuangan ini kan nggak selalu stabil ya keadaannya, pasti ada naik dan ada turunnya. Tapi alhamdulillah untuk bulan Juli sudah dilalui dengan baik. Jadi waktunya kita mulai lagi dari nol di bulan Agustus kali ini. Nah teman-teman sendiri gimana nih, udah bikin budgeting untuk bulan Agustus belum? Jadi untuk budgeting ini itu nggak harus yang punya gajian bulanan ya teman-teman, yang gajian mingguan atau gajian harian atau bahkan penghasilan yang tidak tetap, itu juga perlu untuk dibuat budgetingnya supaya keuangan kita lebih teratur. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung, di sini aku juga sekalian mau bahas ya bagaimana sih cara memulai budgeting untuk pemula yang mungkin masih bingung mulai budgetingnya dari mana. Jadi sebenarnya budgeting ini tuh seni ya teman-teman, seni dalam mengatur uang, dan setiap orang itu punya seninya masing-masing. Tentunya juga dengan kebutuhan dan keadaan keuangannya masing-masing. Buat teman-teman yang masih bertanya-tanya gimana caranya untuk memulai budgeting, nah yang pertama itu teman-teman ketahui dulu, kenali dulu pendapatan teman-teman itu berapa. Nah kalau untuk yang gaji bulanan mungkin lebih mudah ya untuk mengenalinya, karena memang setiap bulan tuh gaji kita masuk ya segitu-segitu aja. Tapi mungkin buat yang gajinya nggak menentu, ini benar-benar perlu dikenali lebih dalam lagi, kira-kira pemasukan kita itu rata-ratanya berapa. Nah ini penting banget supaya kita bisa mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran yang kita akan keluarkan ke depannya, menyesuaikan dengan pendapatan yang kita punya tersebut. Nah kalau kita sudah kenal sama pendapatan kita itu berapa, kita tulis dan kita catat sedetil mungkin berapapun pendapatan yang kita peroleh. Nah selanjutnya yang kedua itu adalah menyisihkan tabungan ataupun dana darurat di awal ya teman-teman. Jadi di sini penting banget untuk menyisihkan di awal, karena supaya kita nggak nunggu sisa dulu baru menabung. Karena menabung di awal itu menurut aku lebih efisien ya teman-teman, daripada kita nunggu sisanya. Iya kalau uangnya ada sisa kita bisa nabung, tapi kalau nggak ada sisa gimana dong? Nggak jadi nabung kan akhirnya. Makanya penting banget di sini untuk menyisihkan tabungan itu di awal ya teman-teman. Nah selanjutnya itu teman-teman catat semua pengeluarannya sedetil mungkin yang biasa teman-teman keluarkan setiap bulan atau setiap hari. Makanya di sini aku selalu mengingatkan untuk jangan males buat mencatat pengeluaran, karena di sini kita bisa tahu pengeluaran kita itu berapa aja sih per harinya. Setelah kita tahu per harinya, per minggunya berapa, kemudian per bulannya berapa, dan setelah itu kita bisa menyesuaikan dengan pendapatan yang kita punya. Jadi nggak akan kejadian yang namanya besar pasak daripada tiang gitu loh teman-teman. Nah kalau step-step yang aku sebutin tadi udah teman-teman lakukan, selanjutnya itu pisahkan uang yang sudah kita anggarkan
Jadi di masing-masing pengeluaran itu punya budgetnya masing-masing, kita pisah-pisahin deh uangnya, entah itu di amplop atau di dompet disiplin ya teman-teman. Ini ya supaya kita bisa lebih konsisten sama anggaran yang sudah kita buat. Terakhir, jangan lupa untuk menyisihkan sedekah supaya rezeki yang kita terima itu lebih berkah ya. Nah, kalau sudah mengikuti langkah-langkah yang aku sebutin tadi, insya Allah teman-teman bakal mudah ya dalam mengatur keuangan. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi aku udah selesai bikin cover untuk bulan Agustus. Selanjutnya ini aku buat untuk semua rincian pengeluaran di dalam rumah tangga aku. Di sini aku tulis judulnya budget and save. Dan seperti biasa, ini aku tulis untuk savingnya ada dana darurat dan sinking fund. Dana darurat seperti biasa, ini aku anggarkan 100.000 dan sinking fundnya sebesar 200.000. Untuk kewajibannya juga tetap sama seperti bulan kemarin, ada cicilan sebesar 750, ada listrik sebesar 200, listrik dan gas maksudnya sebesar 250, kemudian ada PDAM sebesar 200.000. Jadi untuk total kewajiban yang akan kami bayarkan itu sebesar 1.200.000. Nah, untuk metode budgetingnya sendiri ini macam-macam ya teman-teman, disesuaikan aja senyamannya kita yang mana. Biasanya ada yang pakai fixed expense dan variable expense. Nah, kalau aku sendiri itu aku menerapkan kewajiban dan kebutuhan gitu. Terus ada juga yang pakai metode saving, playing, living gitu ya, terus giving. Nah, itu juga bisa. Pokoknya senyamannya teman-teman aja ya, maunya yang mana yang lebih dimengerti buat teman-teman semuanya. Nah, kalau untuk aku pribadi memang selalu seperti ini dari awal aku budgeting. Kemarin aku pernah coba yang saving, living, playing itu. Cuman ya akunya kayak nggak cocok gitu ya pakai metode itu, jadinya aku balik lagi pakai metode yang dari awal aku pakai kebutuhan dan kewajiban kayak gini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau rincikan untuk kebutuhannya. Ada belanja bulanan sebesar 300.000, ada susu sebesar 100.000, kebutuhan anak 100.000, pulsa internet 100.000, bensin 100.000, ganti oli 50.000. Belanja mingguan. Nah, belanja mingguan di sini agak berbeda ya teman-teman, karena memang seperti yang kita tahu harga-harga kebutuhan di pasar itu udah pada naik semuanya. Jadi untuk anggaran belanja mingguan ini aku agak naikkan juga. Yang biasanya itu sekitar 600-an. Nah, ini aku ganti, aku naikkan jadi 800.000. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk jajannya tetap sama, nggak aku naikkan ya 100.000. Terus jaga-jaga juga 100.000 dan sedekahnya. Nah, untuk totalnya jadi 1.800.000. Alhamdulillah aku udah selesai bikin anggaran untuk bulan Agustus. Dan waktunya aku buat menghias-hias supaya lebih cantik dan lebih semangat ya liatnya. Jadi kalau kayak dihias-hias kayak gini jadi lebih semangat gitu loh budgetingnya. Ini aku inspirasi sendiri ya teman-teman. Biasanya aku lihat di Google atau di Pinterest untuk inspirasi bullet journal, tapi kali ini aku mengekspresikan imajinasi aku sendiri gitu ya. Aku bikin sesuai sama kreasi aku sendiri, akhirnya jadilah dia seperti ini. Lumayan juga nggak sih menurut teman-teman semua? Komen dong di bawah. Jadi ceritanya tema untuk
budgeting bulan Agustus kali ini tuh hijau sama coklat gitu ya teman-teman. Perpaduan yang lumayan cantik menurut aku. Jadi di sini agak kelihatan lebih segar gitu ya ngelihatnya. Nah, ini untuk sentuhan terakhir aku kasih washi tape kayak gini. Ini aku belinya satu paket gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh cek aja linknya di deskripsi box aku, udah aku cantumin. Buat teman-teman yang mungkin mau bikin budgeting ala-ala estetik kayak gini juga. Walaupun jadinya nggak estetik banget sih ya, yang penting mendekati estetik ya lumayan. Oke teman-teman semuanya, jadi balik lagi ke metode budgeting yang mau teman-teman pakai itu disesuaikan aja ya sama nyamannya teman-teman mau gimana. Yang penting kita bisa lebih semangat untuk budgetingnya karena memang kita sudah nyaman sama metode yang akan kita pakai. Jadi nggak masalah sih ya kalau misalnya metodenya tuh beda-beda. Banyak banget sih video-video budgeting yang bermunculan di YouTube yang bisa teman-teman tonton dan mungkin menyesuaikan dengan keadaan keuangan teman-teman masing-masing. Yang penting kita jangan putus asa dan nyerah buat mengatur keuangan kita supaya lebih baik, supaya kita bisa punya tabungan gitu ya. Karena memang di sini peranan budgeting itu penting banget dalam mengatur keuangan. Oke teman-teman semuanya, segitu aja dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai ke detik ini. Semoga videonya bermanfaat.